Selamat datang di channel Ihsan Storia, channel berbagi sejarah. Sebelum lanjut untuk mendengarkan cerita sejarah ini, silakan support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Selamat mendengarkan. Allah telah melebihkan Nabi Daud dan Sulaiman dengan memberi ilmu perundang-undangan dan hukum. Kedua nabi ini pun telah mengetahui ukuran kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman, yang tidak diberi ilmu seperti yang diberikan kepada kami." Ketika Nabi Daud meninggal dunia, di antara putra-putranya hanya Nabi Sulaiman yang mewarisi kenabian dan kerajaan. Ketika Nabi Sulaiman berkuasa atas kerajaan, ia mengundang pembesar-pembesar dan para cerdik pandai yang ada dalam kerajaannya. Ia berkata kepada mereka sebagai pujian atas kelebihannya, "Allah telah melebihkan aku dengan mengajarkan bahasa binatang dan burung kepadaku, sehingga aku dapat mengerti apa yang mereka bicarakan. Ini adalah tambahan nikmat terhadap kerajaan dan kenabian yang telah Allah berikan kepadaku. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang agung ini adalah karunia dan kebaikannya yang jelas nampak bagi setiap orang." Pada suatu hari Nabi Sulaiman memanggil bala tentaranya. Ia bermusyawarah dengan mereka yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung untuk mentaatinya. Kemudian berjalanlah Nabi Sulaiman bersama mereka hingga tiba pada suatu lembah yang banyak semut di dalamnya. Ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut, lihatlah itu. Sulaiman berjalan dengan tentaranya menuju ke arah kamu. Bersegeralah kamu bersembunyi di lubang-lubang, sehingga mereka tidak membinasakan kamu dengan injakannya, sedangkan mereka tidak akan merasakan bahwa kamu itu ada." Sulaiman mendengar apa yang dikatakan semut itu, maka ia merasa gembira karena semut itu telah mengingatkannya pada kenabian, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepadanya. Ia juga merasa senang dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya, seperti kerajaan dan mengetahui pembicaraan semut yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Namun Nabi Sulaiman berkata sambil munajat kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan masukkanlah aku dengan karunia dan rahmat-Mu ke dalam golongan orang-orang soleh yang mendapat ridho-Mu." Kemudian turun di surat ke-27 ayat 15-19 yang artinya berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang ucapan burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar satu karunia yang nyata, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau menganugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Allah menguji Nabi Sulaiman dengan penyakit yang berat, sehingga apabila ia duduk di atas kursi, nampak seakan-akan ia sebagai jasad yang tidak mempunyai roh. Kemudian ia kembali sembuh. Kadangkala penyakit seperti yang menimpa Nabi Sulaiman ini disebabkan oleh sangat kurangnya atau terlalu berlebihan di dalam melakukan pekerjaan. Hal ini sebagaimana
menimpa sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, jika seorang ditimpa suatu penyakit yang diakibatkan oleh beberapa sebab, termasuk berlebih-lebihan dalam bekerja, maka ia akan berhati-hati terhadap kekeliruan yang telah menimpanya, lalu memohon kepada Allah agar mengampuni dan memulihkan kesehatannya. Demikian juga apa yang terjadi pada diri Nabi Sulaiman. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat, ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku.' Nabi Sulaiman telah memohon ampun kepada Tuhannya, sebagaimana ia telah memohon agar dia memberi suatu kerajaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka Allah memperkenankan permohonan itu dan memberi hal-hal berikut ini. Pertama, ia diberi kekuasaan dan kekuatan atas angin. Dengan perintahnya ia dapat membuat angin itu bertiup kemana saja yang ia kehendaki. Kedua, ia menundukkan setan-setan untuk mengabdi kepadanya. Di antara setan-setan itu ada yang ahli bangunan untuk membangun istana-istana dan benteng-benteng, dan ada pula ahli selam di laut untuk mengeluarkan mutiara-mutiara dan batu-batu mulia. Allah telah menjadikan Nabi Sulaiman berkuasa pula atas setan-setan kafir, sehingga ia mengikat mereka untuk menghentikan kejahatannya. Kerajaan ini semuanya telah disediakan Allah untuk Nabi Sulaiman. Ia boleh bertindak menurut apa saja yang ia kehendaki, bebas memberi dan menahan pemberian kepada siapa saja yang ia kehendaki. Di samping itu, ia pun mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Tuhannya, dan baginya di akhirat nanti tempat kembali yang baik, yaitu syurga. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah telah menundukkan angin pada Nabi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi hingga sore hari sama dengan perjalanannya selama 1 bulan. Ia memerintahkannya dengan sekehendaknya kemana saja ia ingin. Hal ini tidaklah terlalu jauh berbeda dengan abad kita sekarang ini. Sesungguhnya manusia pada abad ini telah dapat menaklukkan ilmu pengetahuan untuk tujuan-tujuan yang jauh, yaitu dengan menciptakan kapal terbang yang sangat cepat untuk membawa manusia ke penjuru-penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Juga dengan penemuan satelit-satelit yang membawa manusia ke bulan. Al-Quran menyebutkan pula bahwa Allah telah menundukkan bagi Nabi Sulaiman yang mengeluarkan tembaga cair. Dia juga telah menundukkan jin yang bekerja dengan izin Allah. Barang siapa di antara mereka yang melanggar perintah Allah untuk tidak taat kepada Nabi Sulaiman, maka dia akan menimpakan siksa api neraka yang menyala-nyala di akhirat nanti. Jin-jin itu bekerja pada Nabi Sulaiman apa saja yang ia kehendaki, seperti membangun tempat-tempat peribadatan, istana-istana, patung-patung, gambar-gambar binatang buas dan burung-burung, piring-piring untuk makan yang besarnya seperti kolam lebar, dan periuk-periuk untuk memasak makanan yang tetap di atas tungku, tidak bergerak karena besarnya. Allah telah berfirman kepada keluarga Daud setelah melimpahkan nikmat-nikmat yang melebihkan mereka ini, "Hai keluarga Daud, bekerjalah kamu sekalian untuk mentaati Allah dan menyembahlah kepadanya sebagai rasa syukur atas nikmat-nikmat yang banyak dan khusus-khusus dilimpahkan kepada kamu." Di antara nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kuda miliknya sendiri yang selalu ia peragakan di hadapannya. Pada suatu hari Nabi Sulaiman menyuruh mendatangkan kudanya itu ke hadapannya. Kemudian berkatalah Nabi Sulaiman kepada orang-orang sekelilingnya sambil membanggakan kudanya, "Aku benar-benar mencintai kuda ini untuk mengingat Tuhanku dan meninggikan agamanya, bukan untuk dunia dan kekayaan." Maka mulailah pameran kuda itu, dan lewatlah di hadapannya hingga lambat laun kuda itu hilang dari pandangan. Akan tetapi Nabi Sulaiman belum dapat meredakan kecintaannya yang mendalam kepada kuda itu. Lalu ia menyuruh untuk mendatangkannya kembali, dan mulailah ia menjinakkannya dengan mengelus-ngelus tengkuk dan lehernya dengan tangannya. Adapun tujuan dari semua itu adalah, yang pertama, sebagai penghormatan terhadap kuda itu, karena ia adalah salah satu sarana terpenting untuk melawan musuh pada waktu perang ketika itu. Kedua, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar memperhatikan politik dan kerajaan
dengan menerjunkan dirinya langsung di dalam beberapa urusan. Ketiga, Nabi Sulaiman lebih banyak mengetahui tentang keadaan kuda, cacat-cacat, dan penyakit-penyakitnya. Oleh karena itu, terkadang ia menguji kuda untuk mengetahui adakah tanda-tanda bahwa ia berpenyakit ataukah tidak. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya yang akan saya sampaikan nanti.